Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami karena kerja keras kami selama 2 tahun terakhir ini tahu juga mungkin beritanya bahwa pada hari Jumat kemarin akhirnya PSI sudah dinyatakan lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM, dan tidak hanya lolos persyaratan verifikasi yang diminta oleh kementerian, bukan sangat-sangat administratif. Nanti mungkin Sis Isyana atau Bro Sekjen bisa menambahkan bagaimana sulitnya kita memenuhi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu ketua DPP disebut teman-teman banyak di belakang ini penting banget karena kalau beliau bulan lalu melahirkan anak keduanya, jadi ini adalah kesempatan istimewa karena siswa itu dari 1 bulan. Dan hari ini hadir juga untuk menyaksikan mamanya konferensi pers pertama resmi Partai Solidaritas Indonesia sebagai badan hukum yang sudah dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada hari Jumat 7 Oktober lalu. Dan inilah pernyataan sikap kami sekaligus press release kami. Kelulusan PSI dalam verifikasi Kemenkumham, sebuah cerita baru politik Indonesia. Salam solidaritas. Puji syukur tentu kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga terima kasih mendalam kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menjadi inspirasi dan sumber kekuatan PSI dalam melewati banyak hal. Suka duka, hingga pada tanggal 7 Oktober 2016, Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia adalah satu-satunya partai politik baru yang lulus dalam proses verifikasi partai politik tahun 2016. Semua ini adalah pencapaian luar biasa dari anak muda, kader dan pendukung PSI di seluruh Indonesia. Mereka telah menunjukkan keuletan dan kerja keras yang sungguh mengagumkan. Bukan hal mudah untuk menghadirkan menu politik baru di tengah masyarakat yang telah dipenuhi dengan keyakinan bahwa politik itu buruk dan kotor. Bukan juga hal yang gampang untuk menghembuskan harapan baru di dalam ruang publik yang telah sesak padat oleh polusi korupsi. Di awal perjalanan terlihat hampir tidak mungkin untuk menyisipkan sebuah cerita baru di antara narasi-narasi besar yang telah hidup dan diceritakan selama berpuluh tahun lamanya. Namun kini, berkat doa, dukungan, dan kerja keras, sebuah cerita baru sudah hadir di tengah masyarakat Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia yang sejak awal adalah benih yang ditanam oleh kaum muda, bukan daur ulang partai lama, juga memberi jalan yang seluas-luasnya untuk kaum perempuan Indonesia. Mari bersama kita tuliskan, kita gambar, kita warnai, kita sebarkan cerita baru Indonesia ke seluruh penjuru bangsa Indonesia. Menjadi satu-satunya partai politik yang lolos dalam proses verifikasi tentu adalah kegembiraan dan kesyukuran yang penuh. Karena syaratnya begitu berat, diantaranya adalah kepengurusan wajib ada di 34 provinsi, minimal 386 kabupaten kota atau 75% dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, dan minimal 2.610 dari 5.210 kecamatan atau 50% kecamatan dari 75% kabupaten kota. Untuk diketahui, total kecamatan di seluruh Indonesia adalah 7.227 kecamatan. Selain itu diwajibkan pula menyertakan perjanjian sewa atau pinjam kantor, minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, dan berbagai kewajiban administrasi lainnya. Namun berkat kerja keras, keyakinan yang kuat, ketelitian dan komitmen dari anak muda PSI, hasil verifikasi tahun 2016 ini, PSI telah hadir di 34 provinsi di seluruh Indonesia atau 100% provinsi di seluruh Indonesia, di 418 kabupaten kota di seluruh Indonesia atau 81% kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, dan 3.146 kecamatan dari 5.210 kecamatan atau 60% kecamatan. Tidak hanya itu, seluruh pengurus PSI juga menyertakan 42% perempuan, yakni 7.529 orang, dan 58% laki-laki, yakni 10.229 orang. Seluruh pengurus PSI adalah anak muda yang berusia di bawah 45 tahun. Persentase usia pengurus PSI adalah 34% diantaranya berusia antara 17 sampai 24 tahun, 41% berusia antara 25 sampai 32 tahun,
19% berusia antara 33 hingga 40 tahun, dan 6% berusia antara 41 hingga 45 tahun. Ini menunjukkan bahwa pengurus PSI didominasi oleh anak muda, bahkan usianya adalah 17 sampai 32 tahun, mencapai 75%. Dan pengurus PSI juga belum pernah menjadi pengurus harian aktif di partai politik manapun. Inilah mengapa kami menyatakan bahwa PSI adalah cerita baru, karena nafas solidaritas yang menyertai narasi kebajikan dan keragaman yang menjadi DNA kelahiran PSI. Benar-benar kami jaga dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi partai politik. Ini tentu masih paragraf pertama dari 2019 yang akan datang. Kepada kaum muda dan perempuan Indonesia, Solidaritas Indonesia, PSI, Cerita Muda, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Ketua Umum. Kata kita, baru itu cita-cita, baru itu tidak tanggung-tanggung, baru itu warna-warni, baru itu sama-sama, baru itu berani, baru itu harapan, baru muda, itu kita, PSI. Baru itu gairah, baru itu indah, baru muda, itu kita, PSI. Konstitusional, PSI tidak memiliki hak untuk mengusung kandidat manapun di pilkada saat sekarang ini, karena kami belum lolos verifikasi KPU. Jadi sekali lagi secara konstitusional kami tidak memiliki hak untuk mengusung calon-calon tertentu. Akan tetapi kami sudah membuat edaran kepada seluruh pengurus kami kami sudah membuat edaran kepada seluruh pengurus PSI di seluruh Indonesia agar tetap mengambil bagian yang penting dalam proses pilkada ini, tetap aktif melakukan komunikasi politik dengan berbagai macam berbagai pasangan kandidat di seluruh Indonesia, berkomunikasi aktif dengan partai-partai politik, dan yang paling penting adalah men-set up kriteria ideal tentang kepemimpinan yang ideal pula di kabupaten kota tertentu. Akan tetapi khusus untuk DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat PSI mengambil keputusan bahwa kami akan mendukung pasangan Ahok Jarot dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah kami melihat pada sosok Ahok terutama ada kebaruan yang dicita-citakan oleh PSI. Jadi sejak awal kami mengatakan bahwa partai ini berdiri bukan karena figur atau sosok tertentu, akan tetapi karena gagasan, ya, karena gagasan dan harapan yang akan muncul sesungguhnya dari berbagai macam daerah. Jadi partai ini sejak awal mengidolakan sosok-sosok semacam Ridwan Kamil, Ibu Risma, ya, Yoyo di Batang, atau misalkan di Bantaeng Pak Nurdin Abdullah di Bantaeng, termasuk Ahok di Jakarta. Dan oleh karena itu kami melihat Ahok adalah politisi baru, cara berkomunikasinya juga ini adalah komunikasi baru yang terbuka. Dan oleh karena itu ada aspek transparansinya yang dia bawa, anti korupsinya yang dia bawa, perubahan struktur birokrasi yang juga luar biasa dia lakukan. Dan oleh karena itu sekali lagi kami mengambil keputusan beberapa saat yang lalu untuk melakukan dukungan terhadap Ahok Jarot, tentu tidak sebagai pengusung tetapi pendukung Ahok dan Jarot. Mas Victor, jadi PSI ini secara singkat kita mau mengintisarikan ideologi kami sebagai kebajikan dan keragaman. Cita-cita kami sederhana, tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Bro Sekjen. Apa yang memotivasi kami, anak-anak muda yang tadinya banyak di antara kami anti dengan politik dan anti partai, tapi akhirnya kami mau terjun dalam dunia politik adalah karena kita ingin melihat sebanyak-banyaknya orang baik terjun ke dalam politik. Dan untuk itu butuh kendaraan, butuh rumah yang mau menampung orang-orang yang punya kualitas, melihat kepada substansi, bukan kepada atribut-atribut sara misalnya, yang kadang-kadang mendistract kita daripada apa yang penting begitu. Jadi PSI siap untuk mendukung dan menjadi rumah bagi siapapun putra-putri bangsa yang mau melayani masyarakat, yang mau membuat perubahan tanpa kita mempermasalahkan apapun itu suku, agama, dan rasnya. Secara singkat bisa kami sampaikan seperti itu.
dalam bahasa yang lebih tidak formal ya, Mas Victor. Jadi ideologi PSI secara sederhana kami intisarikan sebagai kebajikan dan keragaman. Kebajikan itu adalah sumber dari segala kebaikan, dan keragaman karena bisa dilihat kita semua beragam di sini. Buat kami gak masalah Jawa non Jawa, Muslim non Muslim, perempuan atau laki-laki, dan atribut-atribut lainnya. Yang penting adalah kualitas dari orang tersebut dan punya kompetensi yang mumpuni, yang cukup untuk menjadi pelayan masyarakat. PSI siap untuk menampung dan mengantarkan orang-orang tersebut untuk menjadi pemimpin di semua level, di eksekutif, di legislatif, di provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi oleh karena itulah PSI kekeh dan kami sangat disiplin dalam melakukan perekrutan pengurus. Tadi Isyana sudah bilang maksimal umur 45 tahun, dan kami mohon maaf tidak menerima sebagai pengurus ya, kalau anggota silakan. Untuk pengurus kami hanya menerima orang-orang yang belum pernah menjadi pengurus harian aktif di partai politik manapun. Kalau untuk anggota tentu bebas, umurnya tidak ada batasan dan latar belakang organisasi tidak masalah. Tapi untuk menjadi pengurus, untuk menjamin bahwa PSI ini kita bisa menciptakan kultur yang baik, melakukan internalisasi values atau nilai-nilai yang baik, kami mau mulai fresh start dengan orang-orang yang belum terkontaminasi. Dan bisa dilihat mungkin teman-teman hasilnya, meskipun rasanya awalnya tidak mungkin dan banyak yang meremehkan, tapi ternyata kami bisa lolos sebagai satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi jangan remehkan anak muda, karena ada kekuatan yang luar biasa di sana ketika anak muda bersatu. Selanjutnya tentang keraguan partai baru ya, saya persilakan Sisi Shane banyak gitu ya. Tapi modal kami sebagai anak muda adalah kreativitas gitu. Di bagian angkanya kecamatan itu 5.210 kecamatan, di kecamatannya. Bayangkan kalau ini semuanya harus kita bayar pengurus, di mana pengurus PSI lebih dari 50% umurnya di bawah 35 tahun. Dari SK. Kamera gantian dong.